Nah, narasumber minggu ini ada Dokter Denia nih. Hai Dokter Denia. Halo. Dokter Denia ini salah satu dokter gigi praktek di klinik kita loh. Prakteknya hari apa aja dok? Ya, saya praktek di Poligigi Klinik Larasati tiap hari Senin, Selasa, dan juga hari Jumat. Nah, teman-teman yang mau ketemu Dokter Denia, silakan datang ke Klinik Larasati. Nah, hari ini kita akan membahas tentang radang gusi nih dok. Nah, sebenarnya radang gusi itu apa sih dok? Pengertian dari radang gusi, kita harus tahu dulu nih pengertian dari gusi. Gusi itu apa sih? Jadi gusi itu merupakan jaringan penyangga gigi. Jadi gigi itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus ada jaringan yang menyangga supaya gigi itu tetap berada di tempatnya. Nah, salah satunya adalah si gusi ini. Nah, gusi ini merupakan jaringan lunak rongga mulut yang mengelilingi dan menutupi gigi mulai dari sela-sela gigi sampai ke akar gigi. Dan juga gusi ini juga menutupi tulang yang berada di bawah gigi. Nah, kalau misalkan kita lupa menyikat gigi atau misalkan kita menyikat gigi nih, tapi masih ada sisa-sisa makanan yang kurang bersih, terutama di sela-sela gigi, bakteri akan berkumpul. Nah, nanti lama-kelamaan sel-sel yang ada di jaringan gusi ini akan memberikan respon pertahanan tubuh yang normal untuk mengetahui bahwa adanya si infeksi bakteri ini. Nah, respon pertahanan tubuh ini kita sebut sebagai peradangan. Peradangan yang ada di gusi ini disebut sebagai radang gusi, atau kalau bahasa kedokterannya disebut sebagai gingivitis. Gitu. Nah dok, berarti sebenarnya peradangan itu sebagai bentuk pertahanan si gusi itu ya dok ya? Iya, benar sekali. Nah, kalau misalnya tanda-tanda gusi yang mengalami peradangan itu kayak gimana sih dok? Adakah bedanya sama gusi yang normal? Nah, biasanya tanda-tanda radang gusi kalau pasien datang itu keluhannya gini, dok, saya suka sikat gigi tapi kok mudah berdarah ya, padahal bulu sikatnya sudah yang benar, tidak terlalu kasar, tidak terlalu halus, kemudian cara menyikat giginya sudah benar, nggak terlalu kencang, nggak terlalu cepat, kok mudah berdarah. Nah, itu menjadi salah satu tanda-tanda dari peradangan gusi, yaitu perdarahan spontan. Selain itu disertai dengan adanya pembengkakan pada gusi, baik itu di leher gusi atau di leher gigi maupun di gusi yang berada di antara gigi. Kemudian adanya kemerahan pada gusi. Jadi pada dasarnya gusi ini berwarna pink coral atau kayak pink kemerahan. Nah, tapi kalau pada peradangan gusi ini dia warnanya lebih merah daripada gusi yang normal. Selain itu, kalau kita lihat secara jelas, gusi itu dia bertekstur. Jadi teksturnya itu mirip seperti kulit jeruk, atau dalam kedokterannya itu disebut sebagai stippling. Nah, kalau di pasien yang mengalami peradangan gusi, stippling atau struktur yang mirip kulit jeruk itu akan hilang. Jadi gusinya itu akan halus, licin, kemerahan seperti itu. Dan juga ketika dilakukan pemeriksaan nanti dijumpai adanya plak dan juga karang gigi. Nah, itu tanda-tanda dari peradangan gusi seperti itu. Oke, gitu. Misalnya penyebabnya itu apa sih dok? Penyebab dari radang gusi itu yang utama adalah plak. Plak itu kumpulan dari bakteri dan juga sisa makanan. Biasanya itu karena pembersihan yang kurang maksimal, terutama di sela-sela gigi, atau misalkan kita lupa menyikat gigi. Kalau udah lebih dari 48 jam tidak dibersihkan tetap seperti itu, nanti lama-kelamaan plak atau lapisan lengket tersebut akan mengeras dan membentuk yang namanya karang gigi. Nah, karang gigi ini menjadi salah satu penyebab pendukung lainnya dari terjadinya radang gusi. Kemudian selain itu juga adanya noda dan stain akibat dari pasien-pasien yang sering merokok, itu juga bisa menyebabkan atau menjadi penyebab pendukung dari radang gusi, karena noda atau stain itu akan membuat permukaan gigi itu menjadi kasar sehingga mudah ditempeli oleh plak. Dan juga misalkan pasien yang memiliki kebersihan rongga mulut yang buruk, jadi banyak pasien yang berlubang gitu. Nah, gigi berlubang itu juga jadi permukaan gigi akan menjadi kasar, jadi gampang ditempeli oleh plak, bakteri, sisa makanan dan sebagainya. Dan juga misalkan gigi berlubangnya itu sudah terlalu dalam, misalkan pasiennya sakit di sisi sebelah kanan, otomatis pasien akan mengunyah di sisi sebelah kiri. Nah, riwayat mengunyah di satu sisi itu juga bisa menyebabkan salah satu penyebab terjadinya radang gusi, karena sisi yang tidak digunakan untuk mengunyah itu nanti akan ditumbuhi oleh karang gigi. Kemudian juga gigi-gigi yang berjejal, karena kan pada saat pembersihan mungkin gigi-gigi yang berjejal ini kurang maksimal pembersihannya, sehingga pada pasien yang memiliki gigi yang berjejal itu baiknya nanti disertakan dengan benang gigi atau denlakos pada saat pembersihan seperti itu. Gitu. Berarti untuk penyebab utamanya itu plak ya dok ya, atau sisa makanan yang tidak dibersihkan, biarkan terlalu lama ya. Oke, nah kalau misalnya akibat dari radang gusi itu apa sih dok? Dia akan bermasalah pada gusinya nanti akan bengkak, akan kemerahan, akan ada peradangan spontan, atau lebih parahnya semisal peradangan gusi tersebut sudah semakin parah
gusi itu akan menurun. Jadi harusnya gusi itu menempel pada gigi, gusi itu menurun, akibatnya ada permukaan gigi nih yang nggak tertutupi oleh gusi. Akibatnya kalau kena paparan minuman dingin atau minuman manis, gigi jadi lebih sensitif. Dan juga kan biasanya kalau peradangan pada gusi itu disertai adanya karang gigi, nah itu nanti bisa menyebabkan bau mulut juga. Nah, kalau misalnya cara mengobati radang gusi seperti apa dok? Nah, cara mengobati radang gusi sebenarnya prinsip dari pengobatan radangan gusi ini untuk mengendalikan infeksi dan juga untuk mengembalikan kesehatan gusi dan gigi. Biasanya nanti dokter gigi akan menyarankan untuk melakukan perawatan pembersihan karang gigi atau scaling. Jadi nanti karang-karang gigi baik yang di layar gigi maupun yang di sela-sela gigi, semua permukaan yang ada karang gigi nanti dibersihkan, dihaluskan supaya permukaan gigi itu jadi halus dan tidak menjadi menempel plak-plak tersebut. Kemudian juga nanti gigi-gigi yang berlubang ditambar, atau misalkan gigi yang sakit karena berlubang yang sudah terlalu dalam itu dirawat perawatan saat akar, kemudian nanti ditambal permanen. Dan juga dokter gigi biasanya akan melakukan edukasi untuk menyikat gigi 2 kali sehari. Kemudian biasanya nanti juga akan diresepkan obat kumur yang mengandung antiseptik atau antibakteri supaya mencegah bakteri. Gitu. Nah, itu kan pengobatan radang gusi secara medis ya. Kalau misalnya kita mau ngobatin radang gusi di rumah gitu dok, bisa nggak sih dok? Sebenarnya selagi tanda-tanda peradangan gusinya itu tidak parah, jadi kayak misalkan cuma keluhannya berdarah spontan, tidak disertai karang gigi atau tidak disertai pembengkakan yang sangat akut gitu, itu bisa dengan cara mencegahnya supaya tidak berlanjut lebih parah dengan cara menyikat gigi yang rajin 2 kali sehari, mungkin di sela-sela giginya karena dengan menggunakan bulu sikat kurang bersih, bisa dengan flossing atau dengan benang gigi, dan juga berkumur dengan obat kumur yang mengandung antiseptik seperti itu. Nah, kalau misalnya kita radang gusi nih dok, terus didiemin, nggak diobatin, itu akibatnya apa ya dok? Nah, kalau misalkan radang gusi nggak diobatin, itu kan penyebabnya bakteri. Nanti lama-kelamaan bakteri itu akan menyebar ke jaringan-jaringan di bawahnya, termasuk ke tulang. Nah, nanti penyakit radang gusinya akan menjadi parah, yaitu menjadi periodontitis. Nah, kalau sudah kena tulang, ketika kita lihat dari foto ronsen, tulang itu akan semakin turun. Kalau tulang semakin turun, lama-kelamaan gigi itu akan jadi goyang. Nggak dirawat lagi, tulang semakin turun, gigi jadi goyang lagi. Semakin nggak dirawat lagi, tulang akan semakin turun lagi, gigi akan goyang semakin parah dan akan mengindikasi untuk dilakukan pencabutan. Jadi gigi itu akan, atau bisa juga nanti spontan lepas sendiri gitu. Jadi nanti kalau misalkan peradangan gusi ini tidak ditindaki, itu akan menjadi gigi itu goyang atau lebih parahnya lepas atau kehilangan gigi. Nah, terakhir nih dok, cara mencegah radang gusi seperti apa sih dok? Oke, jadi cara untuk mencegah radang gusi yang pertama, sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian untuk sela-sela giginya mungkin bisa dibersihkan dengan dental floss atau benang gigi, kemudian bisa berkumur dengan obat kumur yang mengandung antiseptik. Kemudian setelah itu mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin C untuk mengurangi resiko terjadinya radang gusi. Kemudian rajin konsumsi air mineral supaya mulut ini tidak kering. Kemudian setelah itu yang terakhir, rajin untuk datang ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali untuk pengecekan berkala. Nggak kerasa ya dok, pembahasan kita hari ini udah selesai. Seru banget ya dok, terima kasih atas pembahasannya dok. Sama-sama, semoga bermanfaat. Iya, sangat bermanfaat banget nih buat sahabat saat di rumah yang mungkin kalau sikat gigi suka berdarah atau gusinya bengkak atau licin atau banyak plaknya. Nah, ternyata itu tanda-tanda dari radang gusi ya sahabat Sehati. Nah, buat sahabat Sehati jangan lupa like, subscribe, dan komen tema apa yang kamu mau untuk minggu depan. Dadah!